Tindak lanjut permasalahan Laguna Pantai Bintang atau yang biasa disebut dengan Muara Pantai Bintang itu kini kembali mencuat ke permukaan. Pasalnya ada beberapa pemberitaan yang diberitakan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bertentangan dengan fakta di lapangan. Ya, masyarakat keberatan atas persoalan itu adalah adanya kelompok masyarakat yang tidak menginginkan pembangunan Pantai Bintang atau Bintang Laguna. Namun pada kenyataannya, mayoritas masyarakat di tempat tersebut setuju terhadap pembangunan objek wisata di Pantai Bintang itu. Akibatnya, hari Senin siang, puluhan orang mendatangi kantor Dinas Pariwisata Lombok Utara menanyakan tentang keberlanjutan pembangunan destinasi wisata di tempat itu. Menurut Darman Syah, salah satu tokoh masyarakat di Jambi Anom mengatakan bahwa tidak ada hutan di tempat itu. Dan pernyataan Walhi tersebut keliru yang mengatakan bahwa di tempat itu ada hutan. Kalau sekarang sudah ditata, itu kan akan menambah nanti daya tarik masyarakat, menambah juga omset masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa berkembang, masyarakat juga bisa menikmati. Kami sangat bersyukur sekali. Nah, keterkaitan dengan mangrove yang dikatakan di sana hutan, itu bukan hutan sana itu. Hanya beberapa pohon. Dan mangrove itu tidak pantas, tidak cocok ditanam di muara tersebut. Itu bukan muara, itu laguna itu. Kalau yang mangrove itu hanya untuk menahan banjir rob agar tidak terkikis air laut itu, agar tidak abrasi. Agar tapi jika mangrove dan pepohonan ditanam di tengah muara tersebut, maka itu akan menjadi pendangkalan. Di sana bukan mangrove aja yang ditanam, pohon pisang ditanam. Itu rumput liar, gajah, kayak gajah itu hampir 2 meter dan sudah sertifikatkan. Kenapa itu pihak wartawan, pihak LSM tidak menggubris itu? Saya mohon kepada, kalau memang mau peduli pada masyarakat, bantu masyarakat. Ini pemerintah daerah sudah maksimal. Dinas Pariwisata sudah maksimal untuk bagaimana membangun daerah kita ini. Kita ingin maju. Itu hanya kalau dari masyarakat itu sangat bersyukur dia. Jadi saya mohon pemberitaan ke depannya itu jangan mendengar sebelah pihak. Kalau hanya mendengar sebelah pihak, hanya satu orang, makanya saya katakan, kalau memang ada kelompok di masyarakat di Jambi Anom, kumpulkan minimal 2 orang aja sudah, maksimal 5 orang. Kalau ada yang keberatan, tidak ada. Bahkan mereka itu tidak ingin berterima kasih pada pemerintah daerah, berterima kasih pada Dinas Pariwisata. Bahkan mereka tidak ingin menanam itu. Dulu muara tersebut itu hampir 2 meter dalamnya. Kapal-kapal bisa masuk. Kalau sekarang hanya berapa sih? Sementara itu, Sulaiman, Kadus Jambi Anom juga memperjelas bahwa tidak ada warga yang keberatan di tempat itu. Malah, masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pembangunan objek wisata yang nantinya akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga setempat. Untuk itu, ia menegaskan tidak ada seorang pun di tempat itu yang menolak pembangunan di Pantai Laguna. Atau gimana? Ya dikumpulkan ya Pak. Nah, kalau memang dikumpulkan itu berarti kita mau tata ulang sesuai dengan di master plan. Dan itu pun mangrove itu memang benar untuk menahan abrasi. Lambat laun akan menaikkan tanah dan menjadikan itu air itu hilang. Akan menjadikan dia sebuah tanah dan bisa dimiliki oleh perorangan dan bisa disertifikatkan. Nah, oleh sendiri mungkin, alhamdulillah dari warga yang khususnya bisa berpikir lebih cerdas untuk lebih dini untuk mencegah itu. Akan tapi itu bukan pengerusakan, itu kalau sesuai dengan master plan itu akan ditata ulang lebih bagus, terutama kepada Dinas Pariwisata. Dan untuk saat ini warga saya tidak ada satupun yang menolak. Setelah saya keliling, bukan siang aja saya keliling, malam pun saya keliling juga mencari informasi, benar enggak ada warga saya yang menolak. Warga yang mana? Tapi untuk sampai saat ini belum ada. Karena kenapa? Kami sangat bersyukur, sekali lagi dusun kami ditata kembali. Ada pariwisata itu untuk meningkatkan omset ekonomi, terutama untuk di warga saya, dusun saya. Pada saat itu juga hadir konsultan pembangunan Pantai Bintang, di mana menurutnya bahwa pengerukan yang dilakukan
akan bermanfaat positif bagi perkampungan di Jambi Anom. Pasalnya, dengan adanya pengerukan itu, maka nantinya akan membuat sirkulasi air yang keluar masuk dari laut maupun dari mata air akan menjadi deras yang berdampak bagi perkampungan, sehingga tidak membuat air menjadi naik ke perkampungan. Nah, terus saya sama Kabit nungguin dari pagi sampai siang jam 1:30 itu ditancepi bambu dulu, terus diikat, jadi mangrove itu bisa langsung nanti hidup. Dari yang saya analisa, ini kalau misalkan dari masalah pendangkalan Laguna itu, ini kalau saya lihat di sana kampung ini kan diapit sama 2 sungai nih. Sebelah barat sana itu ada sungai dari atas, sama sebelah sini adalah. Jadi kampung ini di tengah, dan saya analisa lihat kampung ini sisinya bawah. Sewaktu ada nanti kegiatan banjir dari atas, dari sebelah sisi barat itu, kan itu air meluap itu Pak. Karena air laut juga masuk. Air laut masuk, dari atas masuk, ini masuklah ke kampung. Kalau sampai Laguna itu dangkal, air dari kampung ini tidak bisa keluar, habis kampung itu. Kan gitu Pak ya? Jadi kalau yang saya analisa sana, kalau sampai di Laguna ini kan seperti kolam ini untuk menampung air buangan dari limpahan dari sungai dari atas. Karena dari atas itu turun banjir besar, dari air laut waktu sedang pasang itu kan masuk. Nah itulah melimpah ke kampung. Nah dari kampung itu airnya tidak ada jalannya kecuali mengarah ke Laguna. Itu Pak Kades ya? Jadi Laguna ini fungsinya sebenarnya untuk meredam banjir dari arah dan atas. Karena yang saya lihat itu kalau di sana memang di tengah-tengah memang sudah mulai dangkal karena ada banyak tanaman itu. Cuma kalau saya lihat memang juga membahayakan masyarakat yang di barat. Gimana Pak Darwin? Selain itu dari Kasta juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, di mana menurutnya Kasta KLU sangat mendukung pembangunan muara pantai Bintang. Namun ia sangat menyesalkan beberapa persyaratan, seperti izin lingkungan belum diselesaikan, namun pembangunan sudah dilanjutkan. Atau tidak, tetapi saya sedikit menekankan pada teknis. Kalau kita berbicara sisi manfaat, tentu sangat baik manfaatnya buat masyarakat. Karena ini yang merasakan langsung dampaknya adalah masyarakat kita yang ada di Jambi Anom. Tentu mereka bersyukur, kita juga bersyukur. Kita berterima kasih kepada Pemda, karena Pemda ini tetap melakukan pembangunan-pembangunan yang sifatnya menguntungkan masyarakat. Inilah salah satu contohnya. Cuma dalam proses ini ada kajian juga yang tidak harus kita tinggalkan. Tidak harus kita kesampingkan aturan role play yang ada. Salah satu contoh di sini saya tekankan masalah persoalan kajian lingkungan. Dalam salah satu media online di Grafik News yang terbit pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022, di sana jelas Pak Kadis mengatakan bahwa belum ada permintaan dokumen resmi dari pihak Dinas Pariwisata terkait masalah kajian lingkungan. Inilah yang ingin saya tekankan. Silahkan kita membangun, silahkan kita berfantasi untuk mementingkan kepentingan masyarakat, silahkan. Cuma ada aturan yang tidak boleh kita kesampingkan. Saya sudah sampaikan ke Pak Darman, ketika kajian lingkungan ini sudah selesai dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata dan LHAL dalam bidang ini, tentu tidak akan ada pertemuan ini. Tidak akan ada orang yang mencibiri, tidak akan ada orang yang mencari tahu apa persoalan yang ada di proyek yang dianut. Ketika kajian lingkungan ini sudah ada dalam bentuk dokumen, apapun persoalannya terkait masalah lingkungan, maka yang menjawab itu adalah kajian lingkungan itu. Tidak perlu orang walhi itu akan berstatement di media ketika kita punya kajian lingkungan. Tidak perlu Pak Darman ini bersusah payah membuat statement ketika kajian lingkungan itu ada. Karena akan terjawab semua, tertuang semua dalam kajian itu. Nah inilah yang ingin saya tekankan. Mari kita membangun, tapi tolong aturan yang mendukung, aturan teknis lain untuk mendukung program itu juga harus diperhatikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ainal Yakin mengatakan, terkait dengan izin lingkungan, pihaknya sudah memproses dan akan selesai beberapa hari ke depan, sehingga tidak menyebabkan penghentian pembangunan Muara Bintang Laguna. Dokumen yang membuat legal terkait dengan bangunan proyek yang kita inginkan. Tapi di sisi lain tentu kita sebagai warga
Lombok Utara ini kami tidak ada hal-hal yang lain yang kami ada di benak kami, kan tetapi murni ini adalah tadi itu di samping kami sebagai misi kepariwisata juga misi kemanusiaan yang sering beliau ini keluhkan kepada kami. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami sangat apresiasi yang setulus-tulusnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang kita adakan hari ini dengan sebetulnya tadi Mbak Epi juga mengatakan LH sebagai OPD yang kita minta untuk menyelesaikan ini segera tidak hadir ya. Semestinya kita harus lengkap di sini, tapi ini bukan berarti artinya pertemuan hari ini tidak bermakna. Artinya mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini dari wartawan, dari yang mewakili LSM, Mas Romi, dengan semua unsur masyarakat yang merasakan dampak langsung terkait dengan kejadian-kejadian yang di sana itu, mudah-mudahan sekali lagi ini membawa dampak yang positif sehingga yang menyusunnya izin lingkungan yang kami ini sementara proyek sudah berjalan. Sebetulnya kalau memang kita mengacu kepada di tempat lain memang sudah suatu hal yang sering terjadi gitu. Akan tetapi lebih idealnya itu ya semua dokumen itu harus diselesaikan dulu baru kita mulai pada intinya. Akan tetapi tentu ini kami berusaha dengan kawan-kawan di sini untuk melengkapi semuanya, karena memang terkait dengan tadi itu kami sangat terketuk hatinya ketika setiap keluhan-keluhan yang ada datang dari kawan-kawan di Dusun Jambi Anom ini sangat menyentuh pintu hatinya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini dari wartawan, dari yang mewakili LSM, Mas Romi, dengan semua unsur masyarakat yang merasakan dampak langsung terkait dengan kejadian-kejadian yang di sana itu, mudah-mudahan sekali lagi ini membawa dampak yang positif sehingga proyek ini bisa dijalankan lagi gitu ya, dijalankan tidak ada persoalan-persoalan nanti. Dengan semangat yang sama, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Lombok Utara juga mengatakan bahwa pada prinsipnya pembangunan Bintang Laguna itu merupakan kelanjutan dari pembangunan objek wisata yang ada di tempat itu sebelumnya. Untuk itu, pada awalnya tidak mengetahui bahwa izin lingkungan itu belum diselesaikan. Nah, dalam konteks ini saya berbicara bukan membela diri atau mencari alasan. Sebenarnya kami ini melanjutkan penataan yang kemarin yang sudah ditata kemarin itu. Kan ada gazebo besar di sana itu kan. Nah, kami sebenarnya melanjutkan itu supaya dia lebih berdaya. Lebih berdaya maksudnya supaya bisa menghasilkan lah, tidak hanya buat masyarakat yang ada di sana maupun buat peningkatan PAD yang ada. Nah, pikir kita sebenarnya kan ya katakan hal-hal yang menjadi persoalan itu sudah ada begitu. Nah, ternyata kan tidak ada. Nah, akhirnya seperti yang tadi disampaikan, langsung kami pertama komunikasi secara lisan baik dengan Pak BJ dan seterusnya. Akhirnya kami barulah bersurat. Setelah kami berkomunikasi secara lisan bagaimana ini begitu namanya. Lalu itu bersurat ke kami terus begitu, dan sekarang itu sudah dalam proses penyelesaiannya seperti yang dibacakan. Jadi sebenarnya kami melanjutkan apa yang sudah ada di sana. Pikir kami itu sudah ada semuanya begitu. Nah, ternyata tidak ada ya. Dan bukan pembelaan diri ini tidak. Tapi ini adalah gambaran, katakanlah gambaran bahwa beberapa hal yang pada pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya pembangunan Bintang Laguna akan terus dikerjakan, kemudian terkait dengan izin lingkungan dan sebagainya, tidak akan menjadi permasalahan karena akan diselesaikan secepatnya. Dan yang paling penting, pada kesempatan itu adalah bahwa tidak ada bentuk penolakan apapun dari masyarakat terkait dengan pembangunan Pantai Bintang di Dusun Jambi Anom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.